Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bersaksi penting. Berbegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Jadi setiap hari harus berdoa. Mengampun, berdoa, mengampun, berdoa, mengampun. Ya. Apakah harus dengan spontan? Tidak, doa spontan. Ya boleh, tapi doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan rutinlah kalian lakukan pagi, siang, sore, malam. Ya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub. Bayangkan, hai anak cucu Abraham, hambanya. Tetapi hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Apa yang terjadi kepada Ishak ketika dia ingin dipersembahkan kepada Allah? Ketika Abraham akan menghujamkan belati itu, langsung suara, Abraham, Abraham, jangan kau lakukan itu. Jadi ada anak domba tambun yang tersangkut. Nah, itulah kau korbankan bagi Allah. Jadi Ishak itu menjadi suatu sumpah, perjanjian Allah. Begitu juga dalam Injil Markus yang kita dengarkan tadi ya. Pengantarnya mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jelas. Kita adalah domba-domba Yesus. Satu ekor domba itu akan dicari Yesus. Kalau kalian tidak mengimani Yesus, itu akan dicari Yesus sampai seumur hidup kalian. Walaupun kalian kaya meninggalkan Kristus. Kalau masalah kaya ini kan di dunia, kaya materi. Tapi apalah gunanya? Maka ada yang dikatakan Yesus, ada seorang kaya, dia banyak sekali panen lumbung-lumbung. Apalah dia katakan? Dia menumpuk barang itu dan membuat gudang. Ya kan? Dia ngomong kepada jiwanya, makanlah jiwaku, ini lumbung udah tersedia. Lalu tiba-tiba malam itu nyawanya diambil. Untuk apa kekayaannya itu? Nah, di Kapernaum Yesus menyembuhkan mertua Simon dan banyak orang yang menderita pelbagai penyakit, serta melakukan pengusiran setan. Mengapa dia menyembuhkan mertuanya Petrus? Supaya Petrus itu dapat mengikuti Yesus dan mengetahui, mertuanya itu mengetahui bahwa Yesus itu punya kuasa. Mungkin Simon itu sudah menyampaikan, saya mau ikut Yesus nih mak mertua. Aku sakit, tolonglah, siapa tolong aku nih kan. Tetapi karena mujizat yang dilakukan Yesus, banyak orang datang mohon kesembuhan dari Yesus di Kapernaum itu. Dan banyak penyakit yang disebabkan oleh setan. Jadi seorang pastor yang biasa melakukan eksorsisme sudah meninggal dunia ya, umur 90 tahun lebih. Ada 100.000 lebih, 50.000 kali dia mengusir setan itu. Setan itu takut dengan kuasa Yesus, takut dengan orang kudus, yaitu yang paling utama adalah Bunda Maria, Santo Mikael, dan Santo Yohanes Paulus II. Dan setan paling takut kalau orang doa 3 kali Salam Maria. Ini makanya pagi, siang, sore itu harus berdoa ya. Kalau tidak berdoa mudah setan masuk. Setan mempengaruhi pikiran dulu. Lihat setan, kalau kita nonton film-film setan atau iblis itu kan aneh-aneh kan. Indonesia beda setannya, Amerika beda setannya ya. Jadi setan itu masing-masing negara beda-beda ya, karena dia merasuki pikiran itu. Setelah dia merasuki pikiran,
Tapi ingat, setan itu ada. Tapi jangan sekali-sekali percaya setan. Karena setan itu akan menyesatkan kita. Siapa bilang iblis tidak bisa menyembuhkan orang? Bisa, tapi kesembuhannya butuh tumbal. Banyak yang menyembah setan kaya, menyembah iblis kaya, tetapi dia harus mengorbankan jiwanya untuk setan. Ini terbalik. Setan itu bukan mau mengorbankan jiwanya untuk manusia. Kalau Yesus mengorbankan jiwanya untuk kita, kan? Tetapi setan itu mengorbankan manusia untuk dirinya. Itu dia ya. Jadi hati-hati. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberitakan Injil dengan kuasa kata dan perbuatan. Sentuhan dan jamahan juga merupakan cara pewartaan Yesus. Maka pantaslah kita mengikuti caranya. Sebagai pewarta janganlah hanya bicara, tetapi juga berbuat. Panduan kedua akan menghasilkan atau paduan keduanya akan menghasilkan kuasa penyembuhan. Maka kekuatan dalam pewartaan Injil adalah kata yang lahir dari iman dan perilaku yang pantas, sehingga kehadiran kita membawa keselamatan. Jadi jadilah pendoa dan pewarta itu. Jadi kalau kawannya sudah melakukan tindakan seperti itu, didoakan bersama. Doa apa? Ya, doa Bapa kami, Salam Maria, 3 kali kemuliaan. Doa Rosario bersama. Jelas ya? Jangan dibiarkan. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Fransiskus, bagi uskup kami, Uskup Agustinus Agus, para uskup, para imam, para diakon, para rohaniawan, agar mereka selalu mengembalakan kami dengan baik dan benar, dan kami menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Dan pada tahun jubilium ini berkatilah agar para gembala kami ini menampilkan wajah Kristus, cinta kasih Kristus di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, saudara-saudari kami, kerabat dan tolan kami, berkatilah mereka agar mereka diberikan ketabahan, sukacita di tahun yang baru ini, dan mereka mau mengampuni kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang ada di sini, berkatilah ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, agar kami selalu setia kepada Yesus dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, dan kami terus merubah diri kami karena tuntunan Roh Kudus untuk menjadi baik dan terus menjadi baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan
aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita buka Mada Bakti 155, 156, dilanjutkan dengan Mada Bakti doa malaikat ya, nomor 5. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin mengampuni daripada diampuni, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para rasul kudus Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Para kudus pelindung baptis, krisma, lingkungan, paroki, kategorial kami, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa, permohonan dan ibadat kami. Semoga kami yang hadir di sini menjadi pribadi yang selalu menjadi saksi iman yang hidup, menjadi pewarta-pewarta dan selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulai hidup seluas waktu. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi.